Sobat, Anda pasti sudah pernah mendengar sebuah desa di Kabupaten Pekalongan yang bernama Kesesi. Desa yang terkenal dengan jajanan tradisionalnya berupa apem yang tidak asing lagi. Dan keberadaan desa Kesesi tidak bisa dilepaskan oleh keberadaan seseorang tokoh yang bernama Ki Ageng Cempalo. Nama Kesesi dan Ki Ageng Cempalo seakan tidak bisa terpisah karena diduga saling berkaitan erat. Setiap daerah atau tempat pasti ada yang melakukan babat alas atau yang disebut sebagai yang membuka wilayah. Seperti cerita di sejarah desa Landung Sari yang dibuka oleh Mbah Landung atau Kiai Landung, ataupun cerita asal-usul desa Noyontaan yang dibuka oleh Ki Ageng Noyontako. Begitu juga dengan sejarah desa Kesesi dan Ki Ageng Cempalo ini yang mempunyai cerita saling berkaitan satu sama lain. Baiklah, sebelum dijelaskan hubungan antar keduanya, alangkah baiknya jika kita telusuri dahulu siapa sebenarnya sosok Ki Ageng Cempalo dan ada urusan apa sampai dirinya berada di tanah Kesesi ini. Dalam sejarah tanah Jawa, sebutan Ki Ageng ini sudah menjadi tradisi sejak zaman Majapahit dan diteruskan hingga Demak, Pajang, dan Mataram. Sebutan ini digunakan oleh seseorang tokoh yang berpengaruh di suatu daerah karena masih ada hubungan kekerabatan dengan raja atau sebutan yang diberikan oleh raja kepada seseorang karena jasanya terhadap kerajaan. Selain itu, sebutan Ki Ageng kepada seseorang tersebut karena kemampuannya dalam menguasai ilmu lahir batin yang tinggi yang bermanfaat untuk membantu masyarakat di daerahnya, sehingga kedudukannya dituakan atau dihormati sebagai cikal bakal berdirinya sebuah daerah. Sebagai contoh ialah Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Majasta, Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Tarub, dan lain sebagainya yang masing-masing memiliki hubungan dengan daerah tersebut. Maka sebutan Ki Ageng Cempalo yang tinggal di daerah Kesesi ini juga memiliki latar belakang yang berkaitan dengan masalah kekerabatan dan jasanya kepada kerajaan atau pengaruh keilmuan yang bermanfaat bagi kaula di daerah Kesesi. Ki Ageng Cempalo ialah Ki Bahu yang merupakan seorang sahabat dari Raja Pajang yang bernama Pangeran Benawa. Menurut cerita sejarah, setelah Pangeran Benawa lengser dari tahta kerajaan, kemudian memutuskan untuk berkelana bersama 4 orang sahabatnya, termasuk Ki Ageng Cempalo. Dalam perjalanan yang dilakukan Pangeran Benawa, sampailah di suatu daerah yang bernama Alas Kukulan. Di daerah tersebutlah Pangeran Benawa memutuskan untuk membuka wilayah yang nantinya menjadi cikal bakal Kabupaten Kendal. Singkat cerita, atas perintah Penembahan Senopati Raja Mataram, Ki Bahu atau Ki Ageng Cempalo mendapat tugas menjadi demang dengan gelar Kiai Ngabahi Bawerksa untuk mengelola wilayah Kendal yang nanti hasilnya diserahkan untuk Pangeran Benawa. Ki Bahu atau Ki Ageng Cempalo juga merupakan ayah dari Temanggung Bawerksa atau Joko Bahu yang merupakan pembabat alas Gambiran yang sekarang ini bernama Kota Pekalongan. Bawerksa sendiri juga seorang prajurit dan pahlawan bagi kerajaan Mataram Islam di bawah pimpinan Sultan Agung. Gelar Temanggung, Rangga, Demang atau Ngabahi bisa diartikan sebagai pejabat yang bertugas di bawah Bupati Wedana. Tugasnya ialah sebagai penghubung antara Bupati Wedana dengan para kepala desa dalam berbagai urusan. Sebagai gajinya adalah berupa tanah lungguh atau tanah perdikan. Tanah lungguh adalah tanah garapan yang hasilnya diberikan kepada pejabat kerajaan. Tanah perdikan adalah tanah garapan yang hasilnya untuk pengelola seutuhnya tanpa terkena pajak.
Atas jasanya mengembangkan wilayah Kendal Sari hingga menjadi Kadipaten Kendal, pada tahun 1601, Panembahan Senopati menaikkan pangkat Ki Bahu menjadi Tumenggung dengan gelar Tumenggung Kiai Ngabahi Baurekso dan memberikan hadiah berupa tanah perdikan di wilayah Pekalongan. Dalam cerita tutur disebutkan bahwa hadiah tanah perdikan di Pekalongan tersebut adalah kesesi. Jelas bahwa Ki Bahu adalah penguasa de facto Kendal yang semakin berkembang menjadi sebuah Kadipaten Kendal, sehingga wajar bila kelak jabatan ini bisa diturunkan kepada Jaka Bahu atau anak Ki Ageng Cempalo atau Ki Bahu sebagai penggantinya untuk menjadi penguasa Kendal. Dengan usianya yang sudah uldur, Ki Bahu berniat untuk beruzlah atau menyingkir atau menyisih ke tanah perdikannya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengasingkan diri dari keramaian duniawi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan Pangeran Benawa junjungannya. Masyarakat awam mengartikan kesesi berasal dari kata dalam bahasa Jawa kesisih yang berarti tersingkir. Ada pula yang mengatakan kesesi sebagai daerah tak bertuan yang menjadi tempat pelarian para pejabat kerajaan yang kabur dan cerita-cerita konotasi negatif lainnya. Lalu benarkah kesesi ada karena tersingkirnya Ki Bahu atau Ki Ageng Cempalo ini dari kerajaan? Yuk, mari kita simak kelanjutannya. Dalam cerita tutur babat Alas Roban dan Alas Gambiran, Ki Ageng Cempalo dan Jaka Bahu mendapat kepercayaan dari Raja Mataram untuk membuka lahan baru bagi kerajaannya. Keduanya merupakan tokoh utama yang mampu mengatasi berbagai masalah dan kendala dalam tugas atas titah raja sewaktu membuka hutan Roban dan hutan Gambiran yang penuh dengan berbagai kesulitan dan tantangan yang bersifat nyata maupun gaib. Hingga pada puncak karirnya, Jaka Bahu mendapat pangkat sebagai Bupati Wedana Pesisiran Kulon, yang wilayahnya mencakup seluruh kadipaten di pesisir Pulau Jawa, mulai dari Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, hingga Tegal. Dari cerita tutur di atas, mestinya ini menunjukkan bahwa kedudukan Ki Ageng Cempalo dan Jaka Bahu mendapat tempat dan kepercayaan tersendiri yang dalam terminologi Jawa disebut abdi kinasih atau abdi yang dikasihi oleh pihak kerajaan Mataram. Tentu hal ini juga bisa menjelaskan bahwa kesesi bukanlah tanah yang tak bertuan atau daerah buangan yang tidak ikut kerajaan manapun. Maka bila kesesi diartikan sebagai tersingkir, tentu saja menjadi fakta yang aneh dan tidak masuk akal. Sebab di satu sisi masyarakat demikian kagum dan hormat kepada Ki Ageng Cempalo sebagai tokoh cikal bakal kesesi yang dianggap mumpuni. Juga sudah diceritakan bahwa kesesi ialah tanah hadiah untuk Ki Bahu atau Ki Ageng Cempalo atas jasa-jasanya terhadap kerajaan Mataram, bukan sebagai tempat buangan atau sebagainya, melainkan tempat untuk Ki Ageng Cempalo beruzlah. Sebagai keturunan Ki Ageng Ngerang ketiga yang pernah menjadi murid Syekh Siti Jenar dan keturunan Ratu Penengah Putri Sunan Kalijaga, tradisi uzlah tidaklah asing. Dengan demikian, daerah Kesesi sebagai tanah perdikan tidak dirancang untuk dikembangkan menjadi kadipaten, melainkan sebagai tempat menyisihkan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan menjadi dirinya sebagai ulama sepuh dan mengajar agama di daerah Kesesi. Dari fungsi menyisih atau menyingkir, inilah kemudian istilah Kesesi memiliki makna yang paling tepat dikaitkan dengan arti nama kesisih dalam pengertian menyingkirkan diri dari keramaian dunia atau beruzlah, sehingga semua atribut nama, gelar atau pangkat yang melekat pada dirinya dilepas dan diganti dengan nama sederhana yang lebih merakyat, yakni Cempalo.
Kata cempaluk sendiri konon berasal dari sebutan untuk buah asam yang sudah tua atau matang. Secara filosofis, nama cempaluk menandakan bahwa sang pemilik nama menyadari jika dirinya sudah mulai tua. Di kalangan pesantren di Pekalongan, Ki Ageng Cempaluk dikenal dengan nama Ki Gede Syekh Hasan Pekalongan karena beliau aktif di bidang keilmuan Islam. Dari uraian yang cukup panjang ini, sudah menjelaskan bagaimana hubungan Desa Kesesi dan Ki Ageng Cempaluk atau Ki Bahu sebagai sesepuh yang dihormati di Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.